Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambil dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, bacaan Injil yang kita dengarkan ini merupakan bacaan Injil untuk hari Minggu Paskah yang keempat, dan hal ini bertepatan dengan hari Minggu panggilan ya. Panggilan dalam gereja dilandasi pada sakramen baptis yang kita terima ya. Sakramen baptis itu menjadikan kita sebagai anggota gereja, tetapi sekaligus kita menjadi anak-anak Allah. Dalam posisi kita sebagai orang yang terpanggil dalam sakramen baptis, ada panggilan yang disebut panggilan umum, lalu ada yang disebut dengan panggilan khusus. Panggilan umum itu ditujukan kepada semua orang beriman ya, atau semua umat Allah yang percaya kepada Kristus. Sedangkan panggilan khusus ya panggilan untuk umat Allah itu, tetapi secara khusus mereka dipanggil dengan suatu tujuan menjadi gembala melalui sakramen imamat yang mereka terima maupun sumpah janji setia mereka pada Allah. Imamat tentu ditunjukkan kepada para imam ya. Lalu mereka yang bersumpah janji untuk hidup selibat, bruder, para suster ya. Jadi mereka itu dipanggil khusus. Dan di sini berbicara tentang panggilan khusus ini, seorang imam yang telah ditahbiskan ya, menerima sakramen imamat itu tentu diutus ya oleh gereja untuk menggembalakan domba-domba di tempat perutusan mereka. Imam yang diutus bisa jadi sebagai pastor paroki ya, sebagai dosen ya, sebagai pembimbing para novis ya, dan sebagainya ya. Jadi mereka bertugas untuk menggembalakan umat yang dipercayakan kepada mereka. Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ini, bagaimana posisi seorang gembala yang baik ya. Dan ini sekiranya menjadi sebuah landasan penting bagi para gembala kita ya, para imam ya. Di sini Yesus mengatakan bahwa seorang gembala itu
Itu seorang yang, atau seorang gembala yang baik itu seorang yang berani menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi seorang gembala yang baik itu dia akan berjuang, atau dia yang menjadi terdepan ya, menggembalakan domba-dombanya. Dan ketika ada tantangan datang, dia akan berusaha untuk melindungi domba-dombanya itu. Dan dalam posisinya seperti itu, dia akan dicintai oleh domba-dombanya dan mengenal suaranya. Di mana tadi Yesus mengatakan, di situ akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan seorang gembala itu mengenal domba-dombanya, dan juga domba-dombanya tentu mengenal gembalanya. Dan di sini Yesus mengedepankan bagaimana juga dia mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Persatuan Bapa dengan Yesus juga digambarkannya dalam relasi persatuan Yesus dengan dengan domba-dombanya. Tentu dalam hal ini adalah dengan gerejanya. Dalam konteks seorang imam ketika diutus ya, dia harus seperti ini ya. Jadi dia menggembalakan domba-dombanya dengan baik, menuntun mereka dengan baik ya, agar hidup iman mereka dari hari ke hari semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga menjadi umat yang benar-benar setia, berani menghadapi tantangan-tantangan, berani untuk menolak godaan-godaan kenikmatan dunia yang menghancurkan dirinya dan juga tentu menghancurkan imannya sendiri ya. Disitulah tugas seorang gembala, sekaligus bahwa ketika ada tantangan, seorang imam itu tidak lari, karena dia bukan seorang upahan, tetapi dia itu adalah seorang gembala. Dia memiliki domba Kristus yang dipercayakan kepadanya untuk berani menghadapi tantangan itu, berani mengatakan kebenaran. Ketika ada tantangan, dihadapi sedemikian rupa untuk melindungi domba-dombanya, dan bahkan seperti Kristus sendiri berani untuk menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Tentu di sini ya Yesus hendak mengesampingkan ya, atau tidak mengiyakan seorang imam itu sebagai upahan. Dia bukan orang upahan. Karena seorang upahan itu dia hanya dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Ketika dia melihat serigala datang, dia akan mencerai-berai, dia akan meninggalkan domba-domba itu. Sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi seorang imam diutus itu bukan sebagai upahan, tapi dia benar-benar diutus oleh Kristus sendiri ya. Dia itu milik Kristus, dipercayakan kepadanya umat Tuhan atau domba-domba Tuhan itu kepadanya. Dan di situ imam itu mewakili Kristus ya, menggembalakan domba-domba itu. Dengan demikian dia bertindak sebagai Kristus di sana ya, melindungi domba-dombanya, menuntun domba-dombanya agar semakin hari bertumbuh dalam iman akan Tuhan, akan Yesus Kristus itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, seorang imam yang demikian tentu bukanlah seorang imam yang memperhatikan dirinya sendiri. Bukan seorang imam yang melindungi dirinya sendiri. Bukan seorang imam yang egois, tapi seorang imam yang benar-benar setia, tulus kepada Tuhannya yang telah mengutus dia, memilih dan mengutusnya. Dan kita sebagai umat beriman, kita juga dipanggil ya dalam sakramen imamat umum kita. Jadi di situ kita juga diutus oleh Tuhan ya, menggembalakan domba-domba kecil dalam keluarga kita, maupun di tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, kalau seandainya kita sebagai pemimpin ya. Jadi di situ kita diutus ya menjadi pemimpin ya dalam konteks sosial gitu ya. Untuk kita juga melandaskan diri pada hal-hal ini. Kita diutus oleh Kristus, jadi yang dikedepankan di sana adalah nilai-nilai Kristiani ya, yang sudah diajarkan oleh gereja, disampaikan oleh gereja. Kita hayati, kita wujudkan itu dalam kehidupan nyata dimanapun kita berada. Dengan demikian kita ini ya benar-benar umat beriman
yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan, yang diutus kemudian untuk melakukan tugas-tugas kita masing-masing. Sehingga tepatlah bahwa kita ini gereja, ya, yang mempunyai sifat apostolik di sana, katolik di sana, satu di sana, ya. Itu semua adalah sifat-sifat dari gereja kita yang diutus oleh Kristus dalam pelayanan kita sebagai liturgia, diakonia, kanonia, martiria, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.